Ya, oke. Putar sinar garis OA dengan pusat O sampai terjadi sinar garis OB sehingga terbentuk sudut AOB. Jadi awalnya ini satu garis, kemudian garis ini diputar sehingga muncul itu ini ya, sudut AOB, AOB. Jadi yang di tengah itu pusatnya. Kita beri nama sudut AOB itu sama dengan theta. Theta ini ya. Nah, ini definisi sudut. Sudut didefinisikan sebagai hasil rotasi dari sisi awal initial side yaitu OA ya, tadi garis OA, ke sisi akhir terminal side yaitu OB. Jadi yang ini tadi initial side ya, lalu diputar hingga terminal side. Siapa lagi absen? Ya. Oke. Yang ini kita bahas di sini. Oke. Oh, Juan. Ya. Nah, sekarang kita masuk definisi ukuran sudut dalam derajat. Oke. 1 derajat ini ya simbolnya 1, kemudian ini ada lingkaran kecil. Didefinisikan, ini terlalu besar ya. Dan saya putar saja. Didefinisikan sebagai ukuran besar sudut yang disapu oleh jari-jari lingkaran dengan jarak putar sejauh 1/360 putaran. Nah, kalau kita lihat ini satu lingkaran itu sudutnya senilai 360 derajat. Di sini dia dibagi 360 ya. Jadi 1 derajat itu setara dengan 1/360 putaran. Dari definisi di atas, maka dengan mudah dapat diterapkan bahwa sekarang kalau kita mau cari satu putaran, ini kan 1/360 ya. Artinya 1 derajat itu sama dengan 1/360 putaran. Nah, kalau kita mau cari satu putarannya, ini satu putaran ya. Nah, berarti 360-nya ini kita kali ke samping ya, 360 kali 1. Atau dengan kata lain ini kita kali kedua ruas dengan 360. Sama saja. Ya, jadi kalau kita kali 360, yang ini kita kali 360 berarti habis ya pernya. Yang ini bertambah. Jadi di sini 360 derajat. Di sini jadi satu putaran. Jadi 1/360 kita mau cari satu putarannya ya. Berarti bagi 360-nya yang kita mau hilangkan. Nah, caranya mau hilangkan baginya ya dengan cara kita kalikan dengan 360. Oke, kita jawab ini. Nah, ini kita jawab 360. Oke. Nah, yang berikutnya, kalau ditanyakan setengah putaran, kalau satu putaran 360, maka 1/2 putaran ini berarti 360 bagi 2 ya. Oke. Ini masih bisa ya. Saya kasih supaya jelas. Jadi ini 360, kemudian 360 derajat, kemudian kita bagi dengan 2.
Ya, karena ini 1/2. Di sini bagi 2, berarti di sini juga bagi 2. Ini kan sama ya, satu putaran 360. Jadi kalau 1/2, ruas kiri bagi 2, ruas kanan juga bagi 2. Jadi hasil akhirnya sama dengan 180 ya. Nggak bisa deh, 180 derajat. Oke, nah sekarang coba kalau sepertiga putaran, yang punya latar ini siapa ya? Yang tadi ini, siapa ini? Lihat namanya ya. Coba ya, yang namanya ini di bawahnya Gladys siapa ya? Tertutup tuh saya. Oh, Venedik. Ya, Venedik. Ya. Kalau sepertiga putaran berarti berapa nilainya? 60. Berapa? Berapa? Berapa nilainya? Jadinya saya salah dengar, berapa? Sepertiga putaran berapa? Sepertiga putaran? Ya, Venedik berapa? Berapa? 90. Dari mana didapat 90? 120. Ya, kalau 120 cocok ya. Karena di sini per 3, berarti di sini 360 kita bagi 3 ya. 360 kita bagi 3. Jadi hasilnya 120 derajat. Bisa 20 saja. 120 derajat. Oke, tadi Venedik ya, tanda dulu di mana ya? 10/8. Venedik. Coba Claudia ya, Claudia. Nah, setelahnya ini tadi kita ganti. Kalau 1/4 putaran berarti berapa nilainya? 90 ya, ini cocok ya. Jadi kalau sini bagi 4, jadi di sini juga bagi 4, jadi hasil akhirnya 90. Claudia. Coba Cheryl. Kalau 1/5 putaran berarti berapa? 1/5 putaran. 60. 72. Oke. Jadi di sini 360 derajat kita bagi 5 ya. Di sini 360 derajat kita bagi 5. Apa derajatnya ini? Kita bagi 5 ya. Sehingga hasilnya 72.
Oke, jadi untuk selanjutnya ini tadi Cheryl ya, Cheryl. Selanjutnya ini berarti langsung saja ya. 360 kita bagi 6, berarti 60 derajat. Nah ini 360 kita bagi 8 ya, berarti 45. Lalu 1/9, berarti 360 kita bagi 9 ya, berarti hasilnya adalah 40. Nah, ini 360 kita bagi 10, jadi hasilnya 36. 1/12 berarti 360 kita bagi 12 ya. Kita bagi 12, hasilnya 30. Oke, ini dan seterusnya ya. Oke. Catatannya ini kita ambil ini yang menghasilkan bilangan bulat ya. Jadi kalau kita baca di buku itu, perhitungan di atas mengarah pada jawaban mengapa satu lingkaran penuh dipilih sama dengan 360, sebab bilangan 360 memiliki banyak unsur pembagi. Nah, di sini dari 1/2 sampai dengan 1/10 kecuali 1/7. Makanya di sini 1/7 tidak dimasukkan ya, karena dia bukan bilangan bulat. Jadi di sini ambilnya yang menghasilkan bilangan bulat. Oke. Sekarang kita ini hubungan ukuran sudut dalam derajat, kemudian menit dan detik. Di sini kita lihat 1 derajat itu sama dengan 60 menit ya. 1 derajat itu 60 menit. Di buku itu ada keterangannya, 1 derajat dibagi menjadi 60 bagian yang sama disebut menit. Nah, kalau 1 menit dibagi lagi menjadi 60 bagian yang sama disebut detik. Kita lihat sini. Jadi 1 derajat itu 60 menit. Nah, ini atau ada kata atau. Kalau 1 menit yang ditanyakan, ya kita lihat sini. Ini 60 menit ya. Artinya 60 menit di sini supaya dia setara dengan 1 menit, berarti ini dibagi 60. Ya, dibagi 60. Nah, ini kedua ruas kita bagi 60. Bagi 60. Jadi kalau dibagi 60, ini 1/60, di sini 1/60 derajat. Nah, karena ini sudah 60 menit, berarti 60 bagi 60 berarti 1 menit. Ini dalam bentuk penulisannya ya, simbolnya 1 derajat. Ini sama dengan 60 menit. 60. Untuk menit kita gunakan ini petik 1 ya, atau aksen. Sedangkan di sini 1 menit berarti 1, lalu menit gunakan petik 1 sama dengan 1 derajat kita bagi dengan 60 ya, sama dengan yang di atas ini tadi. 60. Jadi derajatnya ini sudah dilengkapi dengan ini simbolnya di sini ya, derajat. Yang kedua, 1 menit sama dengan 60 detik. Teruskan. 1 menit. Menit berarti pakai ini. 60 detik. Untuk detik ini 2 tanda petiknya. Jadi 1 menit itu 60 detik. Atau ada kata atau di sini, berarti di sini kita lihat ini 60 detik, ini 1 detik. Ya. Ini 60 detik, ini 1 detik, berarti ini sama seperti yang di atas tadi ya. Kedua ruas kita bagi 60.
Kalau ini 1/60 menit. Yang ini kita bagi 60 berarti 1 detik. Jadi 1 detik, 1, terus ini aksennya 2, double aksen. Sini 1 menit, 1 menit berarti di sini detik 1 per 60. Untuk sampelnya saya kasih ini. Derajatnya di sini 1/60. Di sini ada pertanyaan enggak? Ya. Oke. Nah, ini detiknya 2, ini detiknya 1. Oke, setelah itu kita lihat contoh 1. Contoh 1, diketahui besar sudut alfa 127 derajat, 24 menit ya, menit ini. Pertanyaannya, nyatakan besar sudut alfa dalam bentuk desimal. Yang B, hitunglah atau nyatakan hasilnya dalam ukuran derajat, menit dan detik. I di sini 1/2 alfa. Yang ini I yang kedua 1/5 alfa. Yang pertama, yang pertanyaan A diminta nyatakan dalam bentuk desimal. Oke, yang ini kita ubah yang ini ya. Nah, jadi di sini untuk menyatakan alfa dalam bentuk desimal, yang diubah itu adalah bagian yang bersatuan menit di sini. Ini diubah ke ukuran derajat. Jadi mau disamakan, ini kan ada sudah derajat. Nah, ini satuannya menit. Jadi kita mau ubah dari menit ke derajat supaya sama-sama derajat. Jadi di sini 24 menit ya, 24 menit. Oke. Kalau kita lihat rumus yang tadi, menit mau ke derajat berarti dibagi 60 ya, bagi 60. Nah, jadi di sini ini 24 ya, dari sini 24 menit berarti 24 kali 1/60 ya, 1/60. Saya ambil dari sini saja ya. Nah, jadi ini dikali dengan 1/60 derajat. Siapa baru absen itu? Nanti saya. Oke. 1/60 derajat. Nah, ini baginya biasa saja. Ini sama-sama kelipatan 6. Jadi ini bagi 6 itu 4. Ini bagi 6 itu 10 di sini. Jadi 4/10. Itu sama saja hasilnya dengan 0,4. Jadi sudah desimal ya. Nah, jadi di sini kita isi 0,4. 0,4. Nah, ini di sini kita tinggal tulis 127, kemudian ini sudah 0,4 derajat. Jadi tuliskan di sini 0,4 derajat. Nah, ini ditambah secara ini desimal, jadi 127 derajat ditambah dengan 0,4 derajat. Oke. Ini kan ada koma 0, jadi saya tuliskan ya. Nah, jadi sini 4, 7 tambah 0, 7, di sini 12. Jadi 127,4 derajat. Nah, tuliskan di sini. Jadi sudah dalam bentuk desimal. 127,4 derajat. Yang bagian A sudah selesai. Sekarang bagian
P-nya. 1/2 alfa. Oke, di sini kita tuliskan 1/2. Alfanya tadi itu ini ya. Di sini masih 1/2. Ini kita ubah. Ini 127 derajat 24 menit. Ini kita kurangi 1 derajat ya. Jadi ini 127 derajat 24 menit. Ini 1 derajatnya kita ambil ya. Jadi berarti tinggal 126 ya. Nah, 1 derajat itu pindah ke menit ya. Jadi kita ubah dari derajat ke menit. Oke. Nah, kalau diubah berarti ditambah dengan 60 ya. Jadi di sini ditambah dengan 60. Nah, sehingga hasilnya jadi 84. Oke. 1 derajat di sini diambil. Nah. Oke, 1 derajat kan 60 menit ya. Jadi menitnya ini yang di belakang itu bertambah. Jadi di sini yang di depan tuh jadinya berkurang karena sudah diambil 1. Jadi 126 84 menit. 1 derajatnya itu sudah diubah ke satuan menit. Jadi menitnya bertambah, derajatnya berkurang. Oke, jadi di sini 126 84 menit. Nah, ini yang diganti, ini dikurangi 1. Jadi ini jadi 6. Di sini tambahkan dengan 60. Jadi 84. Nah, setelah itu tinggal kita bagi saja ya. Jadi 126 kita bagi 2 hasilnya 63, 84 kita bagi 2 hasilnya 42. Ini 63 derajat 42 menit. Berarti ya 63 derajat 42 menit. Jadi kita tuliskan kalimat jadi ya. Jadi 1/2 alfa yang tadi ini 1/2 alfa nilainya itu sama dengan ini. Oke, pertanyaan yang B, yang I yang pertama selesai. Yang I yang kedua 1/5 alfa. Oke, di sini 1, di sini 5. Di sini kita isi alfanya ya. Alfanya itu yang ini tadi. Setelah itu ini masih 1/5 lagi. Yang ini kalau tadi kita ambil 1 menit ya. Nah, ini kita ambil 2 menit. Kita ambil bukan 2 menit. Kita ambil 2 derajat ya. Ambil 2 derajat. Oke. 1 derajat itu sama dengan 60 menit. Jadi kalau 2 derajat ini kan berarti kali 2 atau ini ya. Jadi berarti ini kalau kali 2, ini juga kali 2. Berarti ini 120 menit. Nah, jadi kalau saya ambil ini 2 derajat, berarti di sini saya tambahkan dengan 120. Jadinya 144. Jadi 125 144 menit. 2 derajatnya senilai dengan 120 menit. Jadi menitnya bertambah, derajatnya berkurang. Jadi dia nilainya tetap sama. Cuma bentuk penulisannya saya berbeda. Sini 125, sini jadinya 144.
Nah, setelah dia jadi 144, ini bisa kita ambil 4 menitnya yang terakhir ya. 4 menit diubah menjadi kembali 1 menit itu 6 kenapa ini mau diubah ke ini ya, detik. Nah, kalau 1 menit tadi itu 1 derajat tadi 60 detik, kalau 1 menit berarti 60 detik. Jadi kalau 4 menit, ini kali 4, ini kali 4, berarti 240. Ya. Jadi yang 4 menitnya diubah ke detik. Jadi 1 menit 60 detik. Detiknya 2. Jadi yang 4 ini juga kali 4 detik. Nah, ini di sini kita ambil 4 menit ya. Berarti di sini kurangi 4. Jadi 140. Nah, yang di belakang ini jumlah menitnya. Nah, 4 menitnya sudah berubah menjadi 240 detik. Sini. Ini kita kurangi 4, yang di belakang kita tambah dengan jumlah detiknya, yaitu 240 detik. Oke. Nah, ini sudah ada derajatnya, sudah ada menitnya, sudah ada detiknya. Ini bisa kita tinggal bagi saja ya. Ini kita bagi. Jadi hasil akhirnya berarti 125 kita bagi 5, itu 25. Untuk satuannya derajat ya, derajat. Derajat. Ini 140 ini kita bagi satu-satu ya. 140 kita bagi dengan 5 berarti 28 menit. 240 kita bagi 5 itu hasilnya 48 detik. Nah, jadi ini tinggal ini ya, kita tuliskan kalimat jadi 1/5 alfa itu sama dengan ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, itu ada tugas ya. Perhatikan manipulasi yang dilakukan dan bertemu pada bagian B di samping. Dapatkah Anda menyebutkan aturannya? Ya, itu bisa dipakai untuk diskusi ya dengan teman kelompoknya. Kira-kira pada bagian B tadi itu apa manipulasinya ya, yang tadi bagian B. Oke, kalau ada yang ingin tanyakan, hari ini kita sampai di sini ya. Sekian dan terima kasih.